Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Chandra? Alhamdulillah, sedikit lemas, Pak. Ini masih masih banyak yang mengganjal ini, Pak. Makanya kemarin saya sempat hubungi Pak Arif ini. Ya, Pak. Yang kemarin tapi kan sudah selesai ya, Pak Chandra. Alhamdulillah, Pak Arif. Alhamdulillah. Baik, Pak Chandra. Hari ini kan rencananya Pak Chandra akan melakukan supervisi akademik tuh sama Pak Sigit ya? Betul, Pak Arif, betul. Pak Chandra akan melakukan supervisi akademik bersama Pak Sigit. Mudah-mudahan nanti pada saat melakukan supervisi akademik bersama Pak Sigit, Pak Chandra lancar melakukan coachingnya. Amin. Nah, namun Pak Chandra, sebelum Pak Chandra nanti bersama Pak Sigit dalam percakapan coachingnya, Pak, saya kan sebagai supervisor tuh izinkan saya nanti mengamati proses coaching antara Pak Chandra bersama Pak Sigit ya nanti ya. Monggo, Pak. Sangat-sangat kami harapkan memang Pak Arif hadiran jenengan sehingga kami ini bisa lebih mendekati sempurna, Pak, dalam pelaksanaan coaching itu, Pak. Seperti itu, Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Chandra. Iya, Pak. Saya langsung ya Pak Chandra ya. Silakan, Pak Chandra. Sebagai percakapan pra supervisi Pak Chandra, saya ingin tanya ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra itu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi teknik coaching yang mana, Pak Chandra? Saya itu, Pak, ya kurang begitu mumpuni di hal itu, Pak. Apa ya, menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Tuh, sehingga ini saya inginnya itu saya bisa nantinya menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari coach yang akan saya coaching, Pak. Seperti itu, Pak Sigit nantinya. Begitu, Pak Arif. Baik Pak Chandra, saya ulangi, berarti Pak Chandra itu ingin menggali pertanyaan berbobot ya, yang ingin saya amati, kompetensi yang ingin saya amati, sehingga nantinya Pak Chandra bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada si Kuci, yaitu Pak Sigit ya. Baik Pak Chandra. Betul. Kemudian Pak Chandra, bagian mana Pak Chandra nanti yang saya ingin amati, yang Pak Chandra ingin saya amati pada saat proses coachingnya itu, Pak Chandra? Bagian mana Pak Chandra? Iya, Pak. Yang memang ini yang perlu juga saya utarakan ke Pak Arif itu ya, di rencana aksi, Pak. Nah, ini yang sering saya berlatih itu juga kurang Pak, masih kurang pakem di situ. Di situ nanti mungkin rencana aksi. Di rencana aksi, Pak. Kalau boleh tahu kenapa Pak Chandra? Mengapa Pak Chandra milih saya fokusnya pada rencana aksi, Pak Chandra? Karena di rencana aksi ini, coach ini kan apa ya, tumpuan awal dari seorang coach nanti untuk bisa membuat sebuah gagasan, menemukan sendiri gagasan-gagasan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya, Pak, atau Pak Sigit ini. Seperti itu, Pak Arif. Baik Pak Chandra, berarti di rencana aksi, kenapa Pak Chandra milih rencana aksi? Karena Pak Chandra itu ingin lebih fasih, lebih mengetahui bagaimana si kuci itu agar bisa menemukan ide ya. Jadi Pak Chandra itu bisa memaksimalkan potensi si kuci itu ya Pak Chandra. Betul Pak Arif. Baik Pak Chandra. Selanjutnya Pak Chandra, bagaimana ya sebelumnya ini, bagaimana penilaian Pak Chandra sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini, Pak Chandra? Kalau penilaian saya, Pak, ya bismillah. Saya ini untuk pelaksanaan coaching nanti, kalau saya sudah meskipun tidak sampai 100%, mungkin 80%, Pak. 80-85% insya Allah sudah siap. Apalagi nanti ditambah dengan keberadaan dari Pak Arif selaku supervisor, mungkin nanti akan banyak memberikan hal-hal
baru bisa mewarnai dan bisa nanti jadi modal awal buat saya dalam proses penyempurnaan saya sebagai seorang coach. Seperti itu, Pak Arif. Baik Pak Chandra, 80 sampai 85% ya, luar biasa Pak Chandra. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sempurna Pak Chandra. Amin. Harapannya nanti kita saling berbagi praktik ya Pak Chandra ya, saling berbagi praktik baik setelah kegiatan observasi ini selesai, kegiatan supervisi ini selesai. Pak Chandra, terakhir sudah. Harapan apa yang akan kita lakukan atau yang kita harapkan nanti setelah kegiatan kita selesai Pak Chandra? Harapan apa Pak Chandra? Harapannya Pak, sesuai dengan niatan saya ingin bisa menjadi seorang coach yang mampu menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari coach saya, sehingga coach saya ini nantinya bisa secara mengalir, beliau ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach saya hadapi. Seperti itu, Arif. Baik Pak Chandra, mudah-mudahan harapannya Pak Chandra itu bisa terwujud. Amin. Ya, Pak Chandra bisa menggali, bisa memberdayakan si Kuci, sehingga si Kuci bisa memaksimalkan potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Betul. Baik Pak Chandra, terima kasih. Ini percakapan sebagai awal Pak Chandra, sebagai awal. Pak. Nanti silakan Pak Chandra mencoba percakapannya secara langsung bersama si Kuci, bersama Pak Sigit. Nanti saya sekali lagi izin, saya amati, saya observasi terhadap kegiatan yang akan Pak Chandra dan Pak Sigit lakukan. Siap. Baik Pak Chandra, silahkan ketemu dengan Pak Sigit. Terima kasih Pak Chandra ya. Ya, sama-sama Pak Wahyudi. Saya juga terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sigit? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Lama ya kita udah ketemu Pak Chandra ya. Oke Pak. Ini sesuai dengan yang Pak Sigit perbincangkan waktu kemarin via telepon. Iya, baik Pak Sigit, ini sepertinya kok payah. Ada kegalauan gitu ya. Iya Pak. Itu bagaimana Pak Sigit? Iya. Apa ya yang akan menjadi agenda atau topik percakapan kita kali ini, Pak Sigit? Monggo Pak Sigit. Saya pengen sebenarnya kita ngobrol santai, tapi harapan saya ada nilai yang bisa saya ambil khususnya dari saya ya. Karena saya merasa Pak Chandra punya banyak pengalaman yang nanti mungkin bisa dibagikan ke saya, tips-tips atau apa begitu, supaya permasalahan yang saya hadapi saat ini nanti bisa muncul solusi yang benar-benar solutif begitu Pak. Siap. Oke. Baik. Jadi yang akan kita perbincangkan ini tentang apa sih Pak Sigit? Enggak Pak Sigit. Mohon maaf sebelumnya Pak Chandra ya. Oke. Sebenarnya saya malu ini. Enggak apa-apa. Santai saja Pak. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu itu menjelang peringatan HUT PGRI, itu kan dari PGRI Kabupaten ada kegiatan lomba guru berprestasi begitu. Nah, pesertanya adalah dari masing-masing cabang atau kecamatan. Nah, berdasarkan
hasil pertemuan pengurus cabang di kecamatan saya itu kok saya yang ditunjuk untuk mewakili cabang Balong kecamatan saya itu untuk maju ke tingkat kabupaten terkait dengan lomba guru berprestasi. Ini yang buat saya galau, kalau malam nggak bisa tidur saya, Pak. Baik Mas Sigit. Jadi menurut Pak Sigit tadi yang disampaikan Pak Sigit, Pak Sigit ini menjadi duta kecamatan ditunjuk ya Pak Sigit ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Mengikuti lomba guru berprestasi dalam rangka Betul. HUT PGRI di Kabupaten Ponorogo ya. Oke, betul. Baik Pak Sigit. Terus dari percakapan kita ini Pak Sigit ini apa ya? Ingin mengharapkan apa? Ini Pak Sigit tentang ini Pak Sigit. Perbincangan kita ini. Yang jelas kalau permasalahan utama saya itu kurang pede saya, Pak. Iya. Karena di kecamatan saya sendiri di cabang Balong, saya merasa masih banyak teman-teman guru yang menurut penilaian saya itu masih di atas saya begitu loh. Iya. Bahkan mungkin jauh di atas saya. Tapi kok saya kan gitu yang jadi begitu, Pak. Berarti begini Pak Sigit ini apa ya yang disampaikan tadi itu kurang pede. Iya, kurang pede. Karena merasanya di kecamatan Pak Sigit itu masih banyak yang lebih layak seperti itu ketimbang Pak Sigit. Betul. Oke, jadi situasinya seperti itu Pak Sigit ya. Iya, betul. Di situ. Terus Pak Sigit apa sih yang mempengaruhi kekurang pedean Pak Sigit ini? Pak Sigit itu apa? Kalau secara spesifiknya, karena ini lomba guru berprestasi Pak ya, pastikan nanti kita diminta untuk menunjukkan barangkali aksi nyata atau karya terkait dengan kegiatan pembelajaran atau media pembelajaran atau apapun itu yang terkait dengan pembelajaran yang inovatif, kekinian kan seperti itu. Terus saya itu merasa dalam pikiran saya itu kalau yang kekinian kan pasti orientasinya pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, inovasi pembelajaran yang saya buat itu kalau dari sisi perkembangan TIK saat ini kayaknya menurut saya ya kayaknya itu sudah agak ketinggalan gitu Pak. Cuman ada beban moral kalau saya nanti enggak tampil maksimal juga. Apa ya, dikira sama pengurus PGRI cabang nanti enggak sungguh-sungguh seperti itu. Jadi saya merasa minder aja nanti gimana ya dengan karya seperti ini nanti mampu berbicara banyak enggak di tingkat kabupaten gitu. Iya. Minder saya. Jadi Pak Sigit ini apa ya yang mempengaruhi Pak Sigit itu tidak pede itu di situ karena lombanya ini lomba guru berprestasi yang menurut Pak Sigit tadi itu pastinya lomba TIK kekinian itu Pak ya. Ada keterampilan TIK. Betul. Sementara saya yang pernah saya lakukan sampai saat ini itu inovasi pembelajarannya apa ya, mungkin tradisional atau kolonial ya, masih ada seperti itu. Oke. Jadi menjadi beban moral Pak Sigit. Iya, makanya jadi agak minder begitu. Minder. Baik Pak Sigit. Terus situasi yang diinginkan Pak Sigit ini seperti apa sih untuk bisa ini?
ini saya pengennya itu Pak Chandra nanti bisa membantu saya lah bagaimana ya meningkatkan motivasi saya, kemudian rasa percaya diri saya dengan kemampuan dan keterbatasan saya, supaya nanti ketika mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis di tingkat kabupaten itu ya minimal ya pede lah Pak. Jadi kembali lagi ini yang masih di benak saya itu, saya bayangkan aduh teman-teman pasti ini orientasi pada TIK semua sudah pakai yang macam-macam lah. Jadi inovatif semua Pak ya tentunya. Sudah bermain di teknologi lah, dan saya kan tidak terlalu bisa itu kalau teknologi. Jadi Mas Sigit ini apa situasinya ya dari kegiatan ini nanti yang diinginkan Pak Sigit tadi itu apa ya, bisa mengoptimalkan rasa percaya diri dalam Pak Sigit. Betul. Berarti itu membesarkan hati saya Pak. Iya, tentunya bisa pede lah gitu, tampil maksimal gitu Pak Sigit ya. Entah hasilnya nanti seperti apa, yang jelas Iya, pokoknya maju wis dengan PD gitu aja. Iya Pak Sigit. Baik. Nah, menurut Pak Sigit ya, ini apa yang bisa membuat hal ini bisa terwujud Pak Sigit? Percaya diri ini bisa muncul menurut Pak Sigit itu bagaimana sih? Seperti itu. Ya memang kalau dari sisi teknologi saya mungkin ketinggalan ya dari teman-teman. Karena banyak sekarang guru-guru muda yang masih fresh graduate seperti itu yang tentunya pengetahuannya masih benar-benar baru dari kampus atau dari mana. Mereka mungkin lulusan baru itu kan Pak ya. Kalau saya kan sudah sudah agak lama, mungkin hampir expired mungkin ya. Hanya dari pengalaman mungkin saya mungkin menanya di situ karena saya mengajar kan sudah cukup lama begitu Pak. Terus karya-karya saya cukup banyak lah, untuk modal itu sebenarnya cukup banyak, hanya itu tadi rata-rata kalau dilihat hampir semua barangkali itu belum memanfaatkan teknologi yang terkini gitu. Pak. Jadi pengalaman kemudian kasih nyata atau karya insya Allah sudah cukup banyak itu. Jadi menurut Pak Sigit ini Pak ya, yang bisa mewujudkan itu untuk tetap ikut nimbrung di berpartisipasi di lomba guru berprestasi ini, modalnya meskipun menurut Pak Sigit dalam ranah teknologi itu kurang tidak begitu tertinggal Pak, tapi kurang begitu seperti itu menurut Pak Sigit ya. Tapi dengan pengalaman yang cukup lama juga, karya-karya yang juga sudah begitu banyak lah seperti itu kan Pak Sigit juga bisa memaksimalkan itu kan, seperti itu menurut Pak Sigit ya itu. Nah terus Pak Sigit, gagasan ini apa ya untuk menyelesaikan ketidakpedian ini dalam hal sekarang lemahnya di TIK ini, menurut Pak Sigit itu gagasan apa sih untuk bisa menanggulangi itu Pak Sigit? Gini, sebenarnya Pak Chandra kemarin itu saya sempat ngobrol dengan ya mencari referensi lah dengan teman guru muda, dan yang menurut saya itu klik cocok dengan saya, artinya lumayan dekat begitu. Jadi kalau saya mau berbagi dengan beliau itu enggak
nggak malu meskipun dalam konteks saya masih mengejar itu ya, masih tinggal itu dia mau sih berkenan seandainya menjadi mentor saya untuk mengajari teknologi mungkin tidak terlalu kekinian, tapi rencana saya itu nanti ada sentuhan teknologi lah di karya saya itu nanti Pak, yang saya bawa ke lomba tingkat kabupatennya itu gitu. Jadi sudah mencari teman guru, sudah berkomunikasi saya Pak. Yang saya pandang beliau itu punya kemampuan teknologi di atas saya, aktif di kegiatan webinar terkait dengan teknologi seperti itu. Jadi saya pengennya menular ilmu dari beliau itu. Seperti itu. Iya. Jadi gagasan di Pak Sigit untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan teknologi kekinian ini, Pak Sigit itu sudah ngobrol, menjalin komunikasi dengan teman guru katanya Pak Sigit, yang itu menurut Pak Sigit mumpuni lah dalam hal penguasaan teknologi itu. Dan beliaunya pun siap untuk menjadi mentor Pak Sigit. Kalau dari pengalaman kita ngobrol kemarin, gesturnya, kemudian cara beliau ngomong itu sepertinya berkenan untuk membantu saya. Cuman saya ngomongnya itu masih belum langsung, Pak tolong bantu saya ya, itu belum. Cuman masih saya tanya, kalau teknologi sekarang yang istilahnya paling baru atau mungkin yang mungkin bisa saya pelajari yang mana ya Pak, seperti itu sudah. Terus beliau sudah memberi gambaran ini aja, ini begitu. Pak Sigit. Terus menurut Pak Sigit ini apa yang harus disiapkan dalam upaya ini Pak Sigit bersama temannya ini, bagaimana Pak Sigit? Yang jelas itu nanti saya meluangkan waktu kan Pak ya, meluangkan waktu mematchingkan waktu saya dengan waktunya beliau, karena dia juga lumayan sibuk juga. Satu itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya nanti lebih menspesifikkan teknologi mana yang mau digarap dari hasil ngobrol kami nanti. Kalau kayaknya seperti ini, teknologi apa yang bisa diinputkan di situ begitu Pak. Jadi masih tahapan diskusi, meluangkan waktu, kemudian nanti kalau secara detail apa yang perlu saya siapkan mungkin dari hasil ngobrolnya nanti Pak dengan mentor saya itu. Jadi menurut Pak Sigit itu yang perlu dipersiapkan ini adalah meluangkan waktu ya, untuk mematchingkan waktu untuk bisa ngobrol bareng, duduk bersama. Baik. Yang kedua menurut Pak Sigit itu menspesifikkan jenis teknologi apa sih yang sesuai dengan karya yang akan Pak Sigit tampilkan di saat lomba guru berprestasi itu. Seperti itu Pak Sigit. Bagus sekali Pak Sigit. Terus apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak Sigit? Yang jelas kalau dari kacamata saya, berarti otomatis ya bertambahnya keilmuan saya kan begitu ya Pak, karena ini nanti kaitannya dengan penguasaan teknologi itu pada diri saya. Jadi ketika saya bisa bertemu dengan teman yang saya anggap sebagai mentor saya itu, kemudian beliau berbagi ilmu, saya menyerap ilmunya itu, berarti ini dalam tanda kutip sudah progres, ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya.
dengan saya menguasai teknologi yang beliau berikan itu gitu. Baik Pak Sigit. Jadi yang bisa memastikan hal ini berjalan itu katanya Pak Sigit ya nanti Betul. bertambahnya kemampuan dalam Betul Pak. penguasaan teknologi. Iya betul itu. Sehingga nanti di saat mengikuti lomba guru prestasi, wah tenang sudah. Meskipun tidak 100% mendekati itu. Iya. Gitu Pak Sigit ya. Oke. Minimal kan nggak ketinggalan terlalu jauh. Ada sentuhan teknologinya di situ itu loh Pak. Itu yang jadi beban saya. Terus apa kriteria Pak Sigit? Menurut Pak Sigit yang diinginkan oleh Pak Sigit dalam nantinya Pak Sigit ini apa ya? Bisa menjadi sosok guru berprestasi, bisa ikut jadi kontestasi ya, ikut berkontestasi di situ. Kalau itu mungkin padahal dari sudut pandang orang lain ya, dari luar. Iya. Tapi kalau saya sendiri Pak, kalau saya sendiri yang terkait dengan kriteria saya sudah bisa menguasai itu satu, mungkin dari awal saya paham apa yang disampaikan oleh mentor saya, kemudian saya bisa menjelaskan alurnya. Oke Pak. Nah, karena dalam bayangan saya ketika tampil nanti, ini berada-ada aja, ketika tampil mau tulisan atau karya saya itu, apabila ditanya oleh tim penilai, saya bisa menjelaskan secara runut bagaimana pemanfaatan teknologinya, kemudian bagaimana alur pembuatan dan implementasi dari karya inovatif saya itu. Oke. Gitu. Oke, ada lagi Pak Sigit kriterianya itu dari situ. Yang jelas karena ini tadi terkait dengan pemimpinan saya, ya otomatis saya nanti bisa dengan kepala tegak, mata yang percaya diri menjelaskan itu. Dan Pak, mungkin saya nanti juga akan meminta waktu kepada salah satu atau salah dua dari anggota PGRI kecamatan, untuk saya latihan presentasi lah. Wah, mantap. Itu biar nanti. Oke Pak. Jadi berlatih dan terus berlatih ya Pak. Semakin sering berada di banyak orang di tengah-tengah halayak, insya Allah lebih meminimalkan nervous yang ada. Nervous itu. Nervous minder ya. Oke Mas Sigit. Baik Mas Sigit. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi yang Pak Sigit sudah sebutkan? Satu yang jelas, menghubungi teman yang sudah sempat saya ajak ngobrol itu Pak Chandra, untuk ngefitkan istilahnya deal-dealan saya ingin menjadi murid Anda. Jadi beliau menjadi mentor, kemudian kita diskusi terkait dengan karya saya, kemudian barangkali beliau memberi alternatif teknologi apa yang nanti bisa di-input atau dimasukkan di karya inovasi saya. Baik. Itu jadi apa ya yang akan dilakukan setelah sesi ini? Menghubungi Pak Sigit itu menghubungi teman yang sudah tadi siap untuk menjadi mentor itu. Yuk, kapan yuk? Kapan ini lebih cepat lebih baik? Insya Allah. Kalau dari Japrian saya kemarin, kan hari ini hari Kamis ya. Hari Senin itu kan kita ngobrol, kebetulan ketemu. Kemudian hari Selasa itu saya tindak lanjuti, saya WA
Mas Bro, kapan kita bisa ketemu? Karena waktunya sudah semakin mepet ini, saya kan gitu. Dijanjikan untuk besok Pak, setelah Jumatan. Jumatan nggih. Iya. Bagus ya. Jadi sudah ada titik temu di situ Pak ya. Insya Allah sudah. Iya. Terus Pak Sigit, bagaimana sih Pak Sigit ini memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik Pak Sigit? Ya, salah satunya tadi saya berkomunikasi, saya sudah japri kan, bahwa beliau sudah memberi ancer-ancer. Ancer-ancer itu apa ya? Kira-kira waktu yang kita bisa ketemu itu setelah sholat Jumat. Hanya jamnya masih belum fix, nanti akan saya tanyakan jamnya pastinya jam berapa gitu Pak. Dan nanti kalau itu sudah apa ya, sudah fix, saya akan menanyakan ke beliau apa yang perlu saya bawa ketika hari Jumat itu Pak. Oke, berarti Pak Sigit ini untuk memastikan ini bisa berjalan, yang pertama itu komunikasi yang intens. Iya, betul. Oke, terus apa yang perlu dibawa? Apa yang akan saya bawa gitu? Takutnya cuma bawa orang saja. Cuman bawa harga diri aja, padahal harga diri sudah harga mati Pak. Oke Pak Sigit. Terus Pak Sigit, siapa sih dan itu yang perlu dimintai dukungan Pak Sigit dalam hal ini nantinya? Saat Pak Sigit sudah menemukan mentor, nah ini siapa lagi Pak Sigit? Ya, satu nanti Bapak Kepala Sekolah saya barangkali satu, karena diakui atau tidak, saya yakin bahwa Kepala Sekolah saya salah satu orang yang menunjuk dan memberikan beban tugas ini di saya. Itu saya pasti Kepala Sekolah saya, karena itu dibahas amanah. Iya. Satu. Kemudian yang kedua teman-teman guru di sekolah, kemudian pengurus PGRI cabang, dan tentunya istri dan ibu saya Pak, karena menurut saya ibu itu adalah karomah yang ada di dunia, karena saya bisa seperti ini sampai tahap ini juga karena doa-doa beliau. Kalau istri Pak? Satu Pak. Enggak, maksudnya kenapa kok tadi kok minta istri juga? Oh gitu. Iya. Saya kira tanya istrinya berapa. Apa takut banyak piring terbang? Oh enggak. Jadi dukungan juga. Kebetulan dengan istri kan juga satu profesi. Minimal dia tahu kemampuannya seperti apa. Kemudian barangkali peta kekuatan di kabupaten seperti apa, atau mungkin utusan dari kecamatan istri saya seperti apa tingkat kemampuannya begitu Pak. Karena kebetulan kami seprofesi tapi beda kecamatan begitu. Berarti menurut Pak Sigit tadi yang akan dimintai dukungan itu yang pertama tentunya kepala sekolah Pak Sigit ya, selaku yang bertanggung jawab di lembaga Pak Sigit. Kedua pengurus PGRI ya, itu juga cabang di Ponorogo sana, di Balong. Ibu dan istri, ibu memang Pak Sigit wajib itu minta izin dari beliau, dukungan dari beliau, dukungan muridnya itu. Semoga dengan dukungan beliau itu rasa percaya diri saya juga akan semakin bertambah. Amin Pak. Terus Pak Sigit, dari percakapan kita kali ini, perbincangan kita yang sudah kita laksanakan beberapa waktu ini, apa sih yang bisa Pak Sigit simpulkan? Kesimpulan saya sebenarnya setiap orang itu kan punya nilai plus dan nilai minus masing-masing. Okay. Mungkin nilai plus saya, karya saya
sudah lumayan. Kalau dari sudut pandang yang ini Pak ya, dari karya inovasi ya. Sudut pandang ini saya mungkin sudah cukup banyak. Hanya kekurangannya sentuhan teknologinya yang belum. Nah, perlu ada mungkin kolaborasi atau kerjasama dengan teman yang punya kompetensi di bidang teknologi untuk mendukung dan semakin menyempurnakan karya inovasi saya ini. Terus jangan lupa bahwa kita punya keluarga, terutama ibu yang menjadi supporter utama dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Gitu. Insya Allah dengan restunya kita bisa memberikan yang terbaik, apapun itu hasilnya nanti, gitu Pak. Jadi menurut Pak Sigit ini setiap orang itu punya dua sisi positif dan negatif. Hitam putih gitu. Kurang dan lebih seperti itu. Terus perlu adanya kolaborasi dengan teman ataupun pihak yang lain yang memang berkompeten di bidang sehingga terciptalah sebuah kesepadanan dan kesempurnaan di situ. Baik, yang tak kalah pentingnya juga menurut Pak Sigit ini adalah supporter utama, itu keluarga dalam segala. Dan nantinya juga supporter itu memang memberikan efek kejut yang begitu besar. Pak Sigit. Tadi saya tidak kepikiran sampai ke situ sebenarnya Pak. Cuman dari ngobrol kita ini kemudian saya menyadari, oh iya ya. Itu keluarga. Terima kasih Pak Chandra. Terus apa sih Pak Sigit yang menjadi wawasan dari sesi perbincangan kita ini Pak Sigit? Bahwa setiap orang, setiap manusia punya sisi positif dan sisi negatif, punya kekurangan dan kelebihan. Jangan berfokus pada kekurangan kita, tapi berfokuslah pada kelebihan kita dan mencoba untuk membuka wawasan di sekitar kita bahwa jika ada kekurangan di diri kita, insya Allah ada kalau kita mau membuka diri, ada orang, ada pihak luar yang bisa menambal kekurangan kita itu. Baik. Wah, hebat sekali. Sebuah wawasan yang memang perlu juga ini di ATM ya. Pak Sigit, bahwa memang benar. Jangan fokus terhadap kekurangan yang ada pada diri kita. Itu betul menurut Pak Sigit itu. Karena apa? Kalau kita terlalu fokus terhadap dengan kekurangan kita tidak akan pernah maju Pak Sigit. Seperti itu. Terus mencoba untuk bisa welcome, membuka diri, kata Pak Sigit seperti itu ya. Jadi dari kewelcomean kita itu kita bisa berkolaborasi dengan semua orang yang memang berkompeten di bidangnya, sehingga kita bisa dari proses kolaborasi ini bisa menyempurnakan menambah kekurangan kita. Terima kasih. Siap. Saya ini sebuah perbincangan yang begitu bermakna buat saya dan bermutu. Nantinya mungkin siapa tahu saya juga nanti ada di posisi jenengan. Amin. Oh, jelas. Hanya 3 menit waktu aja Pak Chandra. Yakin itu. Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Chandra. Alhamdulillah pertemuan ini wawasan saya semakin bertambah. Ini minimal saya semakin pede lah bahwa saya insya Allah bisa lah ini. Terima kasih. Semangat Pak Sigit, sukses dan semoga bisa menjadi guru berprestasi. Amin. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Chandra, gimana sekarang sudah lega ya bisa melakukan teknik kucing dengan baik bersama Pak Sigit? Alhamdulillah. Luar biasa, Arif. saya tadi mengamati sangat seru sekali. Ya, Bahkan ada cerita piring-piring terbang kayaknya ya. Ya karena menurut Pak Sigit itu Pak, supporter utama Pak. Kalau supporter utama kecewa Pak, wah jangankan hanya piring Pak. Iya. Bahkan ada panci yang terbang ya Pak ya. Semuanya berterbang. Berterbangan Pak. Baik, luar biasa Pak Chandra. Barusan saya melihat diskusinya Pak Chandra sama Pak Sigit, luar biasa. Pak Sigit sampai bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Chandra, Pak. sebagai langkah kita terakhir di pasca supervisi yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra, kalau boleh saya tahu Pak Chandra nih, bagaimana Pak Chandra itu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak Chandra? Saya Pak ya. Iya Pak. Kalau saya itu masih pelepotan Pak, perlu banyak berlatih lagi saya Pak. Jadi apa ya? Benar sih yang dikatakan itu bahwa bisa karena biasa. Jadi semakin kita membiasakan diri, insya Allah mengalir saja, enak saja. Tadi perlu memang saya juga memeras otak ini untuk bisa menggali apa-apa yang memang diharapkan oleh Pak Sigit selaku coach saya tadi. Seperti itu Pak. Baik Pak Chandra, seperti tadi yang di awal Pak Chandra tanya, kasih tahu ke saya, konfirmasi ke saya bahwa Pak Chandra itu ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya pada si diri uji. Menurut Pak Chandra perlu banyak berlatih. Ini yang menarik Pak Chandra. Bisa karena terbiasa, luar biasa. Ya, perlu banyak pengalaman Pak Chandra. Meskipun begitu, saya juga begitu Pak Chandra. Semuanya pasti begitu Pak Chandra. Semuanya butuh pengalaman, bisa karena terbiasa itu Pak Chandra. Apa yang membuat Pak Chandra itu menilai demikian Pak Chandra? Karena tadi saya juga melihat apa ya Pak ya, dari yang saya utarakan juga, saya juga perlu memilih bahasa, dan itu acap kali, dan bukan acap kali, sering saya tadi tuh mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya masih pelepotan. Kadang Pak Sigit mungkin kurang mengerti sehingga jawabannya apa ya, begini dan begitu, seperti itu, tidak seperti yang memang saya harapkan dari menjadi sebuah pertanyaan saya sampaikan kepada Pak Sigit tadi, seperti itu. Baik Pak Chandra, berarti Pak Chandra menilai perlu banyak berlatih. Karena terbiasa, karena dari percakapan yang sudah dilakukan Pak Chandra sama Pak Sigit ya. Iya betul. Baik Pak Chandra, kalau boleh nih Pak Chandra ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan Pak Chandra. Ini sangat boleh sekali. Ini yang diperlukan saya Pak Arif. Ini bekal saya ke depan Pak Arif. Karena saya tidak tahu di mana letak jerawat saya, di mana letak saya. Iya. Jadi kalau tidak ada yang mendukung, di mana mau berbenah? Oke, monggo Pak Arif. Baik Pak Chandra. Kalau berdasarkan pengamatan saya Pak Chandra ya, Pak Chandra sesuai kompetensi seorang si coach, itu Pak Chandra sudah hadir utuh Pak Chandra, kemudian mendengarkan secara aktif dari pertanyaan dari jawaban si kuci. Kemudian Pak Chandra kalau menurut saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot loh Pak Chandra. Kalau Pak Chandra tidak bisa mengajukan pertanyaan berbobot, si kucinya itu kesulitan loh untuk menemukan idenya Pak Chandra. Oh iya Pak, iya Pak. Iya. Tapi Pak Chandra pada saat mengajukan pertanyaan, si kuci itu sangat luar biasa. Yang semula sepertinya pada saat di awal-awal itu raut mukanya kayak bagaimana, tapi pada saat selesai kegiatan kucingnya itu Pak Sigit sumringah, sangat luar biasa Pak Chandra. Karena ada supporter utama Pak, itu Pak. Piring terbang. Baik Pak Chandra. Kemudian Pak Chandra sudah memberdayakan si kuci sih. Pak Chandra dengan tidak memberikan ide, tidak memberikan solusi, tapi diri si kuci yang menemukan sendiri Pak Chandra. Itu sudah luar biasa Pak Chandra.
Kemudian dari percakapannya, alurnya Pak Chandra tadi menggunakan alur Tirta. Betul Pak. Nah, tujuannya yang pertama, tujuan sudah ditanyakan dengan baik. Pak Sigit menyatakan bahwa topiknya tentang penunjukannya Pak Sigit sebagai guru berprestasi oleh kepala sekolah, yang menurut Pak Sigit itu masih dianggap tidak layak untuk Pak Sigit. Pak Sigit masih belum pede. Kemudian dari setelah tujuannya Pak Chandra sudah mengungkapkan tentang identifikasinya, bagaimana situasi yang dihadapinya, bagaimana yang mempengaruhi situasi itu terjadi, kemudian situasi yang diinginkan Pak Sigit itu seperti apa. Pak Chandra sudah menggali. Kemudian dari rencana aksi ini yang tadi percakapan awal yang ingin saya spesifikkan di rencana aksi. Di rencana aksi ini sudah luar biasa Pak Chandra, luar biasa Pak Chandra sudah menggali si Kuci ini. Rencana aksi dari gagasan yang dimiliki si Kuci seperti apa sudah digali. Kemudian yang harus disiapkan oleh si diri si Kuci itu seperti apa sudah dijawab secara jelas oleh Pak Sigit. Kemudian bagaimana memastikan hal itu terjadi berjalan dengan baik, si Kuci sudah menjawabnya dengan baik. Kemudian kriteria yang diinginkan seperti apa sudah luar biasa Pak Chandra, sudah dijawab dengan baik Pak Chandra. Kemudian yang terakhir dari tanggung jawab, komitmen si Kuci itu memastikan idenya berjalan dengan baik, itu sudah sangat luar biasa Pak, sudah sangat luar biasa digali oleh Pak Chandra, memastikan kapan itu dilaksanakan, siapa yang memberikan dukungan kepada si Kuci, luar biasa. Dan yang terakhir ditutup dengan baik juga dengan meminta kesimpulan dari Pak Sigit, kemudian wawasan insight apa yang didapatkan dari percakapan kucing tadi sudah luar biasa Pak Chandra. Kalau saya sudah luar biasa Pak Chandra, saya mengamati tadi pada saat di rencana aksi yang seperti Pak Chandra di awal ingin saya amati, luar biasa Pak Chandra sudah melakukannya, sudah sesuai dengan standar dari percakapan kucing, dari alur Tirta yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian sudah, kalau penilaian saya sudah sangat luar biasa Pak Chandra. Itu yang saya amati Pak Chandra. Kalau menurut Pak Chandra itu bagaimana mendengar pendapat saya Pak Chandra pada saat saya mengamati Pak Chandra? Alhamdulillah Pak Arif. Memang apa ya Pak, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Sebagaimana halnya Pak Sigit tidak percaya terhadap dirinya untuk diikut sertakan menjadi salah satu kontestan, ikut berkontestasi di dalam ajang hari ulang tahun PGRI di program lomba guru berprestasi. Hanya saja dari pengurus PGRI kecamatan itu yang bisa menyimpulkan, oh ini sosoknya bisa. Ya alhamdulillah, itu patut disyukuri. Saya pun dengan penilaian dari Pak Arif patut bersyukur, dan itu juga menjadi tambah beban berat ke saya Pak. Kan berarti saya memang harus lebih dan lebih lagi belajar, lebih intens Pak. Seperti itu Pak Arif, sehingga hal-hal yang tadi itu tidak, nantinya saya tidak berpuas diri. Kalau dengan berpuas diri saya tidak akan lebih lagi Pak, dan akan mengecewakan dari coach saya. Seperti itu Pak Arif. Baik Pak Chandra, tanggapan yang sangat luar biasa Pak Chandra. Sekali lagi seperti yang Pak Chandra tadi sebutkan, bisa karena terbiasa. Betul banget Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Chandra. Kalau boleh tahu nih Pak Chandra ya, rencana tindakan apa yang akan selanjutnya Pak Chandra lakukan setelah kegiatan ini Pak Chandra? Ini saya nantinya Pak, dengan apa yang sudah saya ungkapkan tadi, membangun kebiasaan saya dengan sering berinteraksi, melakukan coaching, meskipun itu nanti bukan dengan guru atau nanti dengan siswa yang memang punya problematika di rumah, atau dengan belajar mereka di sekolah seperti apa, hal-hal yang tidak mereka sukai, itu lebih sering memakai teknik coaching ini Pak, sehingga nantinya mereka yang coaching yang saya coaching ini nanti bisa lebih mampu untuk menemukan sendiri apa-apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak Arif. Baik Pak Chandra. Terbang Pak.
Baik Pak Chandra, mudah-mudahan semuanya terwujud Pak Chandra, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan Pak Chandra Oke, bisa lebih baik, Oke. karena tidak ada kata sempurna Pak. Betul. Katanya Pak Chandra tadi, kita jangan puas diri, kita perlu banyak belajar, perlu banyak berhenti. Baik Pak Chandra, jangan lupa nanti Pak Chandra ya, hasil pengamatan pada saat Pak Chandra melakukan supervisi akademik dicatat ke dalam form supervisi akademik ya Pak Chandra ya. Iya, Yang sudah Pak Chandra pegang dari tadi itu silahkan dicatat Pak Chandra. Kemudian Pak Chandra, ini yang terakhir Pak Chandra, apa yang Pak Chandra dapatkan Pak Chandra dari proses kita ini Pak Chandra? Oh, supervisi ini. Iya Pak Chandra. Yang saya dapatkan itu Pak Arif ya. Yang pertama, memang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, perlu bantuan dari orang lain. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, perlu sentuhan-sentuhan ataupun saran-saran dari teman sejawat atau teman-teman yang sefrekuensi dengan kita, untuk memacu ke kesempurnaan atau hal-hal baik dalam kita, dalam diri kita. Untuk memunculkan itu tidak harus dengan bahasa yang bagus atau dalam tanda kutip pujian, tapi dalam bentuk saran, kritik yang konstruktif itu juga diperlukan Pak, sehingga dalam proses menapaki kehidupan ini kita lebih dewasa dan bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Itu Pak Arif. Baik Pak Chandra, luar biasa Pak Chandra. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi kita sangat membutuhkan saran, membutuhkan masukan, membutuhkan umpan balik yang konstruktif ya. Harapannya menurut Pak Chandra agar kita lebih dewasa dan lebih bisa mawas diri, sikap diri bijaksana. Luar biasa Pak Chandra. Baik Pak Chandra, luar biasa percakapan kita hari ini Pak Chandra. Mudah-mudahan kita tetap dipertemukan dengan keadaan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, tetap terjalin tali silaturahim Pak Chandra. Terima kasih Pak Chandra, dan mohon izin Pak Chandra, mohon izin karena kita sudah selama beberapa jam kita bertemu Pak Chandra. Mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah atau manfaat yang kita terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.